Selalu Bang Aswar. Sore. Assalamualaikum Bang Aswar. Waalaikumsalam. Sore teman-teman, ketemu lagi ya di bedah buku Transcending Level of Consciousness. Sebelum kita awali kelas kita sore ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita sore ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bagi teman-teman yang pengen mendapatkan buku buku Transcending Level Consciousness bisa japri ya. Tuh, sambil mengikuti bedah bukunya sambil lihat bukunya. Monggo Kang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Ini tadi kita baru sampai di Semarang, dari Magetan tuh sampai di Semarangnya jam 12. Ini sudah di Semarang lagi. Oke, kita lanjutin. Kemarin kita sudah bahas tentang apa itu nature shame ya. Dan teman-teman yang mengikuti kuliah ini, jadi pembacaan nature lemah ini gunanya itu untuk melihat ya, untuk mengakui bahwa ya itulah yang ada dalam kemanusiaan kita. Jadi kemanusiaan kita ini kalau tanpa kehadiran keilahian itu ya seperti itu fitur-fiturnya gitu ya. Dan nggak usah juga disebut penyakit karena ini memang sebuah fase ya. Sebuah fase perjalanan minad dulumati ila nur. Semalam kita di Magetan tuh kelasnya sampai jam 00 ya. Jam 00 hampir setengah satu dan orang-orang yang terjebak ya, orang-orang yang terjebak lama, katakan pada nature kesadaran ini saya tampilkan peta Hawking ya. Jadi katakan orang terjebak pada 20, 30, 50, kemudian 75 sampai 175. Ini menjadi masalah besar karena disikapi dengan logika fix. Disikapi dengan logikanya itu V, di dalam, dikuasai, merasa telah dikuasai oleh nature ini. Dia pakai logikanya itu V ya. Gimana tulisannya? Harusnya itu dipahami, digeser dari logika V di dalam menjadi logika min ilah. Dari logika V menjadi min ilah. Jadi orang-orang yang menggunakan logika V, maksudnya itu di dalam sudah dikuasai 75, akhirnya apa? Dunia isinya itu terus penuh kesuraman, hopeless. Ini artinya itu dia telah memfikskan dirinya sebagai nature. Harusnya itu ini adalah pakai logika min ilah ya. Ya pakai logika min ilah. Itu kalau pakai logika min ilah, itu enggak berat. Enggak akan selamanya karena dia karena dia karena dia logikanya min ilah, min ilam ya. Logikanya min ilah, saya tulis yang bagus lah.
Mana? Udah lama nggak nulis. Jadi itu harus digeser ya, harus digeser dari logika V. Ya kan, V kasih tanda. Nah, gesernya ke logika min ilah. Biar kemudian tuh nggak jadi pesakitan gitu. Jadi logika min ilah itu logika progresif, bukan logika fix. Ya, min ilah. Kalau V ini logika fix. Kalau min ilah itu logika progresif. Banyak orang kemudian tuh menderita hanya gara-gara tidak mengerti menempatkan pengalamannya. Harusnya ditempatkan dalam logika progresif, malah ditempatkan dalam logika tetap, logika fix. Kalau dia pakai logika min ilah, maka dia diperjalankan. Tapi kalau dia logika V, itu dia artinya sedang dihukum, dipenjara di dalam, dan tidak bisa keluar. Akhirnya muncul istilah, kok Allah kok nemen, Tuhan kok kayak gini. Kata Tuhan, Allah itu pikiranmu sendiri. Harusnya kamu sikapi dengan logika progresif min ilah, malah kamu pahami dengan logika V. Itu kan kata Allah, kesalahanmu sendiri, Lur. Oke, kita tulis ya. Ini biar kemudian tuh enggak jadi pesakitan semua. Ya. Menyikapi. Menyikapi nature. Nature lemah. Gunakan logika progresif min ilah ya. Kalau bahasa Arabnya min ilah. Jangan pakai logika fix atau logika V. Nah, tulis dulu. Biar enggak dikit-dikit merasa sakit. Dikit-dikit merasa sakit. Akhirnya bangsa Indonesia penuh pesakitan. Semuanya ditulis. Ya. Oke ya, ini penting ini. Udah merasa paling menderita sedunia, ternyata salah menggunakan logika. Udah diterapi kemana-mana, terapi jamu, terapi dukun, terapi macam-macam, dihipnosis, diapain. Ternyata salah pakai logika. Waduh, lawak aja kita ini ke Tuhan. Udah Tuhan dimarah-marahin. Gimana sih Han maksudmu ini kan? Oh saya tiap tahun sakit. Setelah diperiksa logikanya, enggak pakai logika progresif. Tapi pakai logikanya terapi shadow sampai terapi saldo ternyata salah menggunakan konsep logika, salah memahami pengalamannya. Kita ini senang sekali cari masalah. Salah memahami pengalamannya.
Oke ya, habis ini nggak ada lagi yang merasa pesakitan. Ya. Nggak ada lagi yang merasa pesakitan. Jangan gampang-gampang merasa sakit gitu. Seperti itu. Oke. Mantap ya, Indonesia pokoknya nggak ada lagi yang sakit-sakit lah. Mumpung ini bulan puasa ya. Rahasianya ternyata salah pakai logika. Akhirnya jiwanya konslet. Oke ya. Oke, alhamdulillah. Udah tambah kuat lah pokoknya Indonesia ini. Kalau terhadap pengalaman tidak disikapi dengan fi, tapi min ilah. Itu pengantarnya ya. Kemudian mari kita bacakan ya. Daya tarik kematian. Walaupun ada anggapan umum bahwa semua orang takut terhadap kematian dan tidak menginginkannya. Ya ini memang jiwa yang belum beriman tuh ya seperti itu. Tapi itu bagian dari progresif. Jadi kebelum berimanan itu bukan aib, bukan dosa, tapi itu progresif. Progresif minad dulumati ila nur. Secara paradoks kematian juga dianggap menarik. Karena itu dipahami sebagai akhir dari penderitaan karena pakai logika fi. Ya. Ada juga romansa kematian yang diagungkan karena sifatnya dramatis seperti dalam legenda, opera, fiksi ya misalnya kematian Romeo dan Juliet. Daya tarik kematian menjelari kolosseum Romawi, duel ya, gelanggang pacuan kuda dan tindakan perang. Jadi adegan-adegan yang berakhir dengan terbunuhnya salah satu pemeran itu kadang-kadang itu disukai jiwa kita. Disenangi kalau nonton film yang ada adegan bunuh-bunuhan. Bermain mata dengan maut juga menarik, merupakan daya tarik pengambil resiko tinggi. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh jaket dan tato penunggang motor yang bergambar tengkorak dan tulang disilangkan. Artinya maut monggo pinara. Itu seperti itu. Kematian juga bersifat upacara ya. Misalnya harakiri ya. Yang dirayakan secara hikmat melalui pemakaman. Dan dengan peti mati ditarik secara perlahan oleh kuda-kuda dalam prosesi pemakaman kenegaraan. Ya seperti kemarin kita nonton tuh kayaknya prosesi kematiannya beliau ya, Ratu Elizabeth. Freud mendalilkan insting kematian dengan istilah thanatos, kebalikan dari insting kehidupan atau eros. Yang terkubur di dalam yang terkubur dalam di alam bawah sadar primitif, tempat ia berusaha mengerahkan pengaruh potensi yang dapat diperkuat oleh indoktrinasi ya. Misalnya kalau kita lihat dalam sejarah dunia, perang dunia ya, itu ada istilah pilot kamikaze. Di Indonesia malah ada pasukan berani mati. Nggak mau pasukan berani hidup, tapi pasukan berani mati.
ada sekte bunuh diri massal, bom bunuh diri pengantin, macam-macam lah istilahnya. Jadi kematian itu bahkan punya daya tarik tersendiri. Punya daya tarik tersendiri. Saat ini ada daftar tunggu panjang para sukarelawan yang rela mati di antara para ekstremis Muslim. Waduh, jangan Muslim lah. Ekstremis Islam. Tapi ya Muslim ya, kalau jamaknya gitu ya. Kami menyembah kematian, bukan kehidupan, kata Bin Laden. Waduh, Mbak Laden ini. Oleh karena itu, sekte kematian. Jadi orang-orang yang mengagumi tindakan yang memberikan penilaian positif terhadap tindakan kematian itu sepertinya itu masih dalam pengaruh nature shame, nature 20, belum mampu dia lampaui. Seperti itu. Oke ya. Oleh karena itu, sekte kematian yang dibuat glamor untuk memengaruhi kaum muda naif, yang dibujuk untuk melakukan bukan hanya bunuh diri, melainkan juga pembunuhan massal orang-orang tak bersalah. Jadi ini hati-hati untuk orang tua ya, yang masih punya anak remaja yang naif, yang masih belum mampu melampaui nature 20, nanti direkrut oleh kelompok-kelompok pemuja kematian dari didoktrin. Nah, kasihan itu ya. Makanya kemudian untuk orang tua yang anak-anaknya masih labil, remaja, ya dibiasakan dikasih link, ayo nonton acaranya Mas Jamin, titik balik perubahan, nanti dikasih uang satu episode 20.000. Pasti senang dia, pasti senang ya. Didekatkan gitu, walaupun nggak mudeng, yang penting dia sudah didekatkan. Harus gimana caranya lah, biar nggak salah komunitas. Ada sejumlah sukarelawan kamikaze selama Perang Dunia II. Oleh karena itu, jalan keluar dramatis memiliki daya tarik unik dan keglamoran drama. Secara umum, bunuh diri adalah tindakan hilang asa dan putus asa sebagai konsekuensi dari kehilangan iman atau harapan. Dan dalam dunia spiritual juga ada itu, daya tarik kematian. Misalnya kalau kita lihat semacam yang diceritakan, ini hanya berdasarkan cerita ya, kita nggak ngerti benar apa enggaknya. Tapi dalam cerita yang beredar, misalnya orang-orang yang diceritakan seperti Al-Halas itu lebih mengagumi kematian daripada kehidupan. Orang-orang seperti misalnya Siti Jenar gitu kan. Itu saya melihat itu contoh energi Sam dalam dunia spiritual. Seperti itu. Kehidupan ini indah. Oke, kemudian ini tentang kegelapan jiwa. Dark Night of the Soul. Kondisi merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Nah ini karena pakai logika V. Nggak pakai logika min ilah. Akhirnya merasa-merasa. Dan merasa-merasanya ekstrim. Merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Dan tak berdaya. Mengakibatkan perasaan depresi global. Dan bisa meliputi
perubahan pengalaman waktu yang setara dengan tingkat pengalaman neraka yang lebih rendah, seperti yang dijelaskan oleh Dante. Siapa Dante ini ya? Wallahu alam, saya belum tahu. Tinggalkan harapan kalian semua yang masuk ke sini. Jadi tidak usah berharap lagi, itu sudah logika fi. Tapi kalau min ilah, penuh harapan. Keadaan ini juga bisa jadi merupakan fase transisi sebagai konsekuensi dari kegiatan spiritual batin yang intens, khususnya pada diri penganut yang menanggalkan semua kewaspadaan, kemawasan, ya, dan menjelajahi level kesadaran yang paling dalam, tempat si penganut secara intuitif dan meniadakan semua keraguan. Oleh karena itu, keadaan ini bisa melambangkan kebutuhan ya untuk meraih validasi diri kebenaran spiritual sebelum pelepasan ego secara total. Anehnya, ini bisa menjadi jalan yang diambil oleh penganut ateis untuk membuktikan apakah kehidupan tanpa Tuhan itu benar atau bahkan dapat dijalani. Jadi untuk para penganut ateis, coba dijajal, bisa nggak kamu hidup tanpa harapan? Oh, Dante itu penyair besar asal Italia. Oke. Matur nuwun. Jadi teman-teman yang katanya ateis, coba perhatikan kejiwaannya. Bisa enggak hidup tanpa harapan? Ya kan? Coba pingin lihat laporannya. Oke. Depresi spiritual berat dapat menunjukkan tumpuan terakhir ego yang berjuang untuk bertahan hidup. Ilusi dasar ego yaitu itu adalah Tuhan dan tanpanya kematian akan tiba. Oleh karena itu, apa yang disebut dengan kegelapan jiwa sebenarnya adalah kegelapan untuk ego. Ya ini ya, minadulumatin ilanur. Konfrontasi dengan inti ego, kegelapan terdasar itu adalah tanpa harapan ini. Gitu. Sepekat-pekatnya kegelapan itu adalah perasaan tanpa harapan. Jadi diri kemudian itu tidak punya makna pada kehidupannya atau tidak punya makna pada dirinya sendiri. Konfrontasi dengan inti ego mungkin di luar dugaan. Begitu juga konsekuensi dari melepaskan kelekatan bersama ilusi ego dan keyakinan dan fantasi keliru spiritual atau religius yang diagungkan mengenai Tuhan, yakni Tuhan akan menjawab doa atau penawaran yang sangat khusyuk. Oh Tuhan, lihatlah betapa hamba menderita demi Engkau. Secara paradoks, kegelapan jiwa sering merupakan pertanda kemajuan spiritual. Nah, yang signifikan. Karena bukan jiwa lebih tinggi daripada diri yang berada dalam kegelapan, melainkan ego.
Jadi orang-orang yang katakan itu mengalami depresi berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun, berhari-hari, bahwa apa yang kamu alami itu kemudian tuh membuka tabiat ego. Salah satu tabiat ego, hukum di balik ego itu adalah logika fix, logika V. Setelah terbuka rahasianya, akhirnya kamu mengalami kemajuan spiritual. Tanpa mengalaminya sendiri, kamu tidak bisa membedakan kegunaan logika V dan kegunaan logika min ilah. Sore ini itu dulu ya. Itu dulu, nggak usah panjang-panjang. Yang penting dapat poinnya. Atur nuwun, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya bukunya dibaca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Yang mau memiliki buku TLOC bisa japri ya untuk membersamai bedah buku selama bulan Ramadan. Terima kasih. Selamat menunggu berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.